Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Riau. Pak Yosef, tadi kita terputus soal apabila ada makanan ataupun pangan berbahaya yang ditemukan oleh masyarakat, lantas apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana mekanisme komunikasinya dengan BPOM? Ya, jadi masyarakat yang melihat adanya pelanggaran terkait dengan pangan, misalnya entah itu pangan yang mengandung bahan berbahaya atau misalnya pangan yang di-relabeling, dirubah masa kadaluarsanya, itu bisa langsung melaporkan, datang langsung ke kantor Balai Besar Pemda Pekanbaru ya di Jalan Diponegoro nomor 10 ya, ataupun melalui pengaduan langsung pada kepala balai. Jadi nomor saya juga bisa langsung dilaporkan di 0819 31 18 18 09. Jadi masyarakat langsung bisa mengakses ke nomor saya, bukan admin ini ya. Jadi langsung personal ya Pak ya. Langsung sehingga bisa akan segera saya tindak lanjuti dan tidak perlu merasa khawatir karena bahwa setiap informasi dari pelapor identitasnya adalah kita rahasiakan. Dan itu tentunya menjadi salah satu hal yang penting bagaimana masyarakat itu berperan aktif. Jadi di sana memang ada di peraturan kita, di Undang-Undang Kesehatan, di Undang-Undang Pangan ada namanya peran serta masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat ikut berperan, bagaimana untuk mendukung fungsi-fungsi dari ketersediaan pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Tentunya setelah adanya lapor masyarakat akan segera kita tindak lanjuti ya. Kita tindak lanjuti, turun ke lapangan untuk kita lakukan pengecekan. Ya, misalnya kalau yang dari sekolah, misalnya dari pihak sekolah melaporkan, itu kita akan bersama-sama dengan pihak sekolah untuk turun. Kita melakukan sampling, pengujian. Nah, apabila memang terdeteksi, misalnya mengandung bahan berbahaya, ya dengan uji cepat, biasanya kita lakukan kita sampaikan, kita edukasi kepada penjualnya. Kita sampaikan bahwa ini ada kandungan bahan berbahayanya, entah itu boraks, entah itu formalin, tentunya agar jangan sampai dijual, dan tentunya agar untuk mencegah produk itu terkonsumsi dilakukan pemusnahan dan dibuatkan surat pernyataan agar dia tidak menjual lagi seperti itu. Karena sebenarnya ada juga ancamannya ini, barang siapa memproduksi produk pangan yang mengandung bahan berbahaya itu juga bisa dikenakan sanksi pidana juga secara undang-undang pangan gitu kan tentunya. Tapi di tahapan awal bisa jadi penjual itu tidak paham, tidak mengerti, ini harus kita lakukan edukasi dulu, termasuk nanti kita akan turun ke tempat produksinya, kita lihat bagaimana. Tapi bisa jadi juga misalnya ini dia hanya mengambil saja, misalnya kerupuk itu kan, dia hanya mengambil ada atau mie basah ya misalnya, itu dia hanya mengambil dari pasar. Nah ini kita telusur. Nah, telusur di mana hulunya, siapa produsennya. Ini pernah kita lakukan di 2022, di mana kita temukan awalnya di laporan masyarakat, kita telusur di pasar tradisional, kita cek, kita uji, benar ternyata mengandung formalin, kita lakukan penelusuran, investigasi, dan ternyata kita temukan tempat produksinya. Dan saat kita lakukan operasi terpadu dengan kepolisian, ya, dengan dinas kesehatan, itu memang kita temukan adanya formalin, kita temukan ada boraks yang memang dilarang digunakan dalam pangan, dan itu kita proses hukum untuk penjeraan ya. Tapi kalau di tataran pedagang tentunya kita harus mengedepankan pembinaan dan pendampingan dahulu. Baik, Pak Yosef mungkin boleh lebih disampaikan ulang, tadi Pak Yosef sudah sampaikan beberapa poinnya, tapi kami minta penjelasan yang lebih elaboratif. Selain yang tampak secara kasat mata, makanan yang berbahaya, pangan yang berbahaya, apalagi yang harus menjadi perhatian bagi masyarakat, Pak Yosef? Ya tadi, kalau yang kasat mata kan kelihatan tuh, misalnya cemaran fisik itu nampak ya. Cemaran kimia memang harus dengan uji kimia. Memang ada beberapa yang bisa kita lihat, misalnya contohnya kalau kandungan rodamin B, ini kan dengan warna merah ya pada pangan itu nampak lebih cerah, nampak lebih memikat gitu, warna berpendar. Nah ini harus hati-hati waspada, walaupun sekarang banyak juga bahan tambahan pangan pewarna, tapi kalau yang rodamin ini memang dia spesifik, biasanya dia ada bintik-bintik warna merah yang tidak merata, salah satu cirinya itu yang perlu diwaspadai. Kalau yang tadi visual kan bisa dilihat ya. Kemudian ya kalau produk kerupuk mengandung boraks itu dia relatif lebih dibuka itu tidak mudah melempem, tetap renyah dia, dan ada rasa getir di pangkal lidah kalau kita rasakan. Memang ini agak spesifik. Kalau untuk cemaran bahan kimia, artinya penambahan bahan yang dilarang digunakan dalam pangan itu memang harus dengan uji laboratorium. Secara fisik itu memang cukup sulit untuk membedakannya. Nah, tapi yang tak kalah, yang misalnya kalau yang tadi mikroba itu kan tidak bisa dilihat, harus dilakukan uji laboratorium juga. Nah, inilah yang memang penting bagi anak-anak, orang tua ya, sebelum membeli produk pangan olahan, memastikan bahwa
pangan itu betul-betul dalam kondisi yang baik, tertutup, terlindungi, kemudian penjamah pangannya juga menggunakan alat bantu, kondisinya juga sehat, lingkungannya bersih. Seperti itu sih Mbak Michiko kalau terkait yang itu. Saya jadi melihat penting sekali rasa sekarang brand-brand sekarang kan sudah mulai makin banyak ya Pak brand-brand lokal milik UMKM yang memproduksi makanan. Untuk ini produknya juga tersertifikasi oleh BPOM gitu loh. Betul. Pak Yosef bisa sampaikan kepada kami ini skemanya seperti apa? Karena kan mungkin banyak masyarakat yang belum sampai ke tahap kesadaran. Saya merasa produk saya harus sudah tersertifikasi ini. Boleh jelaskan kepada kami skemanya Pak? Jadi memang salah satu bentuk jaminan mutu keamanan adalah suatu produk sudah memiliki izin edar. Tapi tidak semua produk juga wajib izin edar. Jadi gini, produk yang tidak wajib izin edar adalah produk yang umur simpannya kurang dari 7 hari. Misalnya kudapan, gorengan, mie, tahu itu tidak perlu izin edar. Ya, tapi kalau yang umur simpannya produk pangan terlebih dari 7 hari itu memang harus diurus izin edarnya. Kalau untuk pangan ada 2, yaitu yang di Badan POM dan satu lagi yang Dinas Kesehatan. Ya, berupa PIRT kalau di Jakarta kan MD makanan dalam negeri. Tapi yang tidak wajib izin edar tetap harus memperhatikan menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan tadi, bebas dari cemaran fisik, cemaran kimia, cemaran mikrobiologi dari hulu, dari sejak hulu hilirnya, dari pemilihan bahan baku, proses sampai barang itu siap untuk diedarkan harus betul-betul terjaga. Ya, jadi aman. Jadi bukan berarti saya tidak wajib izin edar, boleh dong saya buat semuanya, tidak boleh. Itu juga bisa kena sanksi juga karena kita juga melakukan pengawasan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya Dinas Kesehatan ya di sana ya. Jadi artinya tentunya untuk produk-produk yang wajib memiliki izin edar, kami mendorong untuk diurus izin edarnya. Ada beberapa yang memang tidak bisa diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Pangan-pangan misalnya frozen food saat ini kan cukup banyak ya, di masa pandemi cukup banyak bermunculan nih produk-produk pangan beku. Itu harus diurus izin edarnya di Badan POM. Kemudian pangan wajib SNI. Pangan wajib SNI contohnya minuman air minum dalam kemasan, kemudian gula rafinasi, kemudian kopi, coklat bubuk ya, ada beberapa produk wajib SNI itu, pangan kaleng itu harus di BPOM. Tentunya yang ingin saya sampaikan di sini, mengurus izin edar di Badan POM itu tidaklah susah. Mengurus izin edar di Badan POM itu adalah mudah, terjangkau, terukur. Sejauh diikuti mekanisme yang ada dan harganya dan biayanya pun juga sangat terjangkau. Khusus untuk UMKM, Badan POM ini memberikan banyak insentif. Pertama, pendampingan. Pendampingan ini sejak mereka mengurus sampai dengan dapat izin edar. Yang penting semangat dari komitmen dari pelaku usahanya. Yang kedua, pengujiannya kita gratiskan. Karena yang paling mahal nih, yang paling cukup memberatkan ini pengujiannya. Tapi untuk UMKM kita gratiskan, meskipun ada kuotanya. Yang terakhir adalah diskon 50%. Saya sampaikan di sini untuk pengurusan izin edar untuk UMKM rata-rata 300 sampai 500 ribu. Di diskon 50% berarti cuma membayar 150 ribu sampai 250 ribu berlaku 5 tahun. Bisa di-download di manapun berada, karena kita menggunakan sistem e-registrasi secara elektronik, secara digitalisasi. Karena salah satu juga kita bagaimana is doing of business gitu kan, bagaimana kemudahan dalam berusaha menjadi arahan Bapak Presiden, dan kita semua Kementerian Lembaga harus mendukung itu termasuk pemerintah daerah. Jadi bagaimana perizinan ini adalah disimplifikasi, dipermudah tapi tanpa mengabaikan aspek mutu dan keamanannya. Saya pikir untuk harga dibayarkan itu juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap merek si brand ya Pak ya, ataupun UMKM ya, gitu. Sebenarnya ini sudah aman ya? Iya, artinya kalau tarif itu kan memang diatur di PNBP, di PNBP yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan itu saya rasa tadi sangat-sangat terjangkau. Betul. Karena banyak juga menyampaikan dipikirnya itu pengurusan izin edar Badan POM sampai puluhan juta. Tidak ada, asal jangan pakai calo. Nah, itu yang terpenting, jangan pakai calo. Ya, jadi sangat-sangat terjangkau sekali. Dan memang dengan diurusnya, dengan memiliki izin edar, tentunya dia akan meningkatkan value, ya value dari produk tersebut, tentunya menjadi meyakinkan masyarakat, meyakinkan meningkatkan nilai jualnya, dan kemudian rata-rata retail saat ini pasti juga menanyakan sudah punya izin edar belum. Nah, artinya dengan punya izin edar juga meningkatkan potensi penjualan ke kanal-kanal yang lebih besar lagi. Betul, ya, artinya Pak, ya? meyakinkan buyer-buyer gitu ya, termasuk konsumen itu untuk nantinya bisa berpulang untuk ekspansi pasar, termasuk pasar ekspor. Panjang pembahasan kita soal jajanan anak di sekolah ini ya Pak ya, juga ya menjadi concern untuk orang tua saya pikir. Ada satu lagi yang kemarin sempat geger nih Pak Yosef, soal sirup obat sirup batuk untuk anak gitu ya, obat sirup untuk anak. Itu sejauh ini bagaimana sikap BPOM terhadap fenomena tersebut Pak?
Kalau terkait dengan obat sirup ini sebenarnya Badan POM itu sudah ini ya, artinya mengambil langkah-langkah bersama dengan pemangku kepentingan, langkah-langkah cepat bersama dengan pemangku kepentingan dan Kementerian Kesehatan dengan tim pakar ya, Dokter IDAI, Asosiasi Dokter Anak Indonesia dan ahli-ahli lain bagaimana untuk melakukan investigasi dan penelusuran terkait dengan kejadian gangguan ginjal akut progresif atipikal atau akut kidney injury ini. Dan memang ini diindikasikan akibat adanya cemaran EG/DEG yang melampaui ambang batas. Jadi dapat saya sampaikan kalau EG/DEG secara murni itu ditambahkan pada sirup sediaan anak ataupun dewasa itu dilarang. Jadi EG/DEG nggak boleh. Tapi EG/DEG ini sebagai impurity atau cemaran. Dari mana? Dari pelarut. Pelarutnya itu apa? Dari propilen glikol, polyethylene glikol, kemudian sorbitol dan gliserin. Jadi tidak ada pelarutnya bisa 100% murni. Ada cemarannya. Cemaran boleh, tapi ada ambang batas maksimalnya. Berapa ambang batas maksimalnya? Cemaran diperbolehkan untuk EG/DEG 0,1 mg per kilogram berat badan atau setengah miligram per kilogram berat badan atau 0,1%. Itu maksimal. Kalau lebih dari itu tentunya bisa berdampak pada kesehatan. Nah, yang terjadi kemarin, industri-industri yang ada 6 industri ya, ada Avifarma, kemudian ada Universal, ada Avi, Ciubros, Universal, kemudian Yarindo, kemudian Rama Emerald, satu lagi saya lupa ya, ada 6 industri itu yang memang mereka melakukan pemasukan atau penggunaan pelarutnya itu, tapi mereka tidak melakukan kontrol, tidak melakukan pengujian terkait dengan bahan baku yang digunakan. Mereka merubah supplier, tidak melaporkan ke Badan POM. Ya, tentunya ini ada dampak yang diakibatkan dari mereka yang tidak mengikuti prosedur cara produksi obat yang baik, karena di obat ini sebenarnya merupakan highly regulated, diatur sangat-sangat ketat sekali ya. Salah karena obat ini kan apa ya, resikonya sangat tinggi. Betul. Apalagi untuk anak, betul, apalagi untuk anak ya. Dan ini bukan hanya obat batuk, semua sediaan cair. Ya, semua sediaan cair ini memang ada potensi menggunakan pelarut tadi ya. Asalkan mereka menggunakan pelarut yang sudah betul-betul aman, bersumber dari sumber yang jelas, kemudian dilakukan pengujian sebelum digunakannya, karena memang persyaratan pengujian itu di bahan baku, sedangkan di produk akhir di kompendia manapun itu belum diatur. Tapi tentunya dengan kejadian ini kan menjadi review, bukannya di Indonesia, di dunia ya. Bahkan kita juga segera menyampaikan ke pihak WHO. Kejadian ini sebenarnya bukan pertama di Indonesia, sebelumnya kan ada di Afrika juga terjadi, dan tahun-tahun sebelumnya juga ada terjadi. Nah, cuma mungkin belum menjadi awareness dari WHO. Nah, dengan kejadian ini dan kita juga menyampaikan pelaporan ke WHO, ini WHO juga mulai melakukan warning juga, karena ada beberapa kejadian juga di beberapa negara lain terkait adanya cemaran EG/DEG ini yang berdampak gagal ginjal akut atipikal ini. Seperti itu sih, Pak. Dan tapi saat ini sudah banyak dirilis sekitar 500 lebih sirup yang aman digunakan sejauh digunakan aturan pakainya. Jadi tidak boleh mentang-mentang aman, tapi juga harus sesuai aturan pakai juga. Betul. Ada aturan pakainya. Jadi di bawah pengawasan dokter. Betul. Juga. Kalau yang dia lingkaran merah harus dengan resep dokter. Tapi kalau lingkaran hijau, lingkaran biru itu harus tanyakan kepada apoteker. Oke, baik. Pak Yosef, ini terakhir apa yang menjadi imbauan dari BPOM di Pekanbaru untuk masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran pentingnya memperhatikan asupan makanan dan juga obat-obatan yang kita konsumsi. Silakan Pak Yosef. Baik, tentunya pada momen yang sangat bagus ini saya ingin menyampaikan agar masyarakat itu selalu, kalau kita tagline kita namanya ceklik, ya ceklik, yaitu cek kemasan, cek label, cek isi dan cek kadaluarsa. Cek kemasan, pastikan tentunya sebelum membeli, mengkonsumsi obat dan makanan, pastikan kemasan dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak berlubang, tidak penyok ya. Jadi dalam kondisinya masih baik, utuh. Kemudian cek label, baca label. Banyak informasi yang bisa kita peroleh dari label. Mungkin ada komposisi yang misalnya berdampak pada reaksi alergi, misalnya kita tahu anak kita alergi terhadap kacang. Nah, baca dulu, karena lebih baik mencegah daripada mengobati, karena saat bahwa itu berdampak pada reaksi alergenik itu bisa yang ringan, bisa sampai pada yang parah, bisa shock, ya, bisa koma. Nantinya baca label baik-baik, mana yang dilarang untuk ibu hamil, dilarang untuk ibu menyusui, betul-betul menjadi perhatian, atau mungkin dengan gangguan fungsi hati dan ginjal harus dibaca dengan baik-baik, sehingga saat kita mengonsumsi obat dan makanan tersebut adalah betul-betul yang memang memberikan aman dan memberikan kebermanfaatan. Kemudian tentunya tak kalah penting cek izin edarnya. Pastikan bahwa produk obat dan makanan yang akan dikonsumsi adalah telah memiliki izin edar dari Badan POM. Kemudian yang terakhir adalah
cek kedaluarsa. Tentunya jangan sampai mengkonsumsi produk yang telah melampaui batas waktu kedaluarsa, seperti itu, Mbak. Bapak Yosef Dwi Irwan, terima kasih banyak untuk kebersamaan di Studio 2 Kompas TV Riau. Semoga pembicaraan hari ini menjadi penyegaran ataupun pengingat kembali untuk masyarakat lebih aware, lebih sadar terhadap apa yang kita konsumsi sehari-hari. Terima kasih sekali lagi, Pak Yosef. Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Sapa Riau edisi kali ini. Nantikan terus episode lainnya dengan narasumber menarik lainnya hanya di Kompas TV Riau. Saya Biciko Frisdeo pamit, sampai jumpa.